Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2018. Anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Eka Jatmiko Sulistiawati, Herianto Saputra, Luciana Rismawati, M. Arif Rahman Hakim, dan saya sendiri Rifki Mafira. Langsung saja kita masuk ke topiknya. Yang pertama yaitu profil Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah salah satu BUMN yang berbentuk persero yang didirikan pada 1 Agustus 1947. Berdasarkan anggaran dasar yang telah ditetapkan, PT Garuda Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan untuk melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara, niaga serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selain itu, PT Garuda Indonesia merupakan induk dari perusahaan maskapai penerbangan Citylink dan Sriwijaya Air. Beberapa anak perusahaan Garuda diantaranya adalah PT Gapura Angkasa, PT Aerowisata, dan PT Sabre Travel Network Indonesia. Perusahaan ini mulai operasinya pada 26 Januari 1949 dengan nama Indonesia Airways. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang cukup besar dengan jumlah karyawan mencapai 7.878 orang. Yang selanjutnya yaitu kontrak Garuda dan Mahata. Pada tanggal 31 Oktober 2018, manajemen Garuda dan Mahata mengadakan perjanjian kerjasama yang telah diamandemen. Terakhir, perjanjian ini diamandemen kedua pada tanggal 26 Desember 2018. Perjanjian ini mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten. Pada perjanjian ini, Mahata akan menyediakan layanan Wi-Fi on board dan yang dapat dinikmati secara gratis. Selain itu juga, Mahata akan melakukan dan menanggung seluruh biaya penyediaan, pelaksanaan, pemasangan, pengoperasian, perawatan, pembongkaran, dan pemeliharaan termasuk dalam hal terdapat kerusakan, mengganti dan atau memperbaiki peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat, serta manajemen konten. Oke, selanjutnya saya Herianto Saputra akan menjelaskan awal mula kasus terjadinya kasus ini, di mana ada dua komisaris Garuda yaitu Khairal Tanjung dan Doni Askaria menolak menandatangani laporan keuangan tahun 2018. Dengan alasan 2018 Garuda mencetak laba sebesar 5 juta USD atau sekitar 71 miliar rupiah. Padahal di tahun 2017 Garuda mengalami kerugian sebesar 213 juta USD atau sekitar 3 triliun rupiah. Mereka menilai pengakuan pendapatan kompensasi dalam laporan laba rugi 2018 tersebut kurang tepat, karena pada dasarnya belum ada sepeser pun uang yang diterima oleh Garuda, meskipun perjanjian telah dilaksanakan dan satu alat telah terpasang. Term of payment yang seharusnya ada pun sampai saat itu belum ada, bahkan masih dalam proses negosiasi. Dalam surat pernyataan, komitmen pembayaran kompensasi juga tertera kalimat yang menyatakan bahwa skema dan ketentuan pembayaran dapat berubah sewaktu-waktu mengacu pada kemampuan finansial Mahata. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang akan diterima nantinya oleh Garuda masih tidak jelas besarannya per satu kali pembayaran. Lanjut ke asal dari laba tersebut, yaitu Garuda mengakui pendapatan dari perjanjiannya dengan Mahata sebagai suatu pendapatan dari kompensasi atas pemberian hak oleh Garuda ke Mahata. Baiklah, saya M. Arif Rahman Hakim akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan tersebut, perusahaan PT Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 5 juta USD atau setara dengan 71 miliar. Angka ini tentu melonjak tajam dibandingkan 2017 yang menderita rugi yang sangat parah senilai 213 juta US dollar.
Hal ini menimbulkan sebuah asumsi negatif dari pihak eksternal mengenai bagaimana eksistensi laporan keuangan terhadap perusahaan setelah diselidiki lebih lanjut. Pada laporan keuangan poin 42 bagian pendapatan, dilihat terdapat sebuah pendapatan dengan jumlah sebesar 278 juta sekian atau setara dengan 3.000 triliun yang berasal dari pembelian hiburan dalam pesawat atau yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dengan perusahaan yang bernama PT Mahaka. Selanjutnya ada rincian pendapatan. Yang pertama ada biaya kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dalam penerbangan untuk 50 pesawat A320, 20 pesawat A330, 73 pesawat Boeing 737-800 NG, dan 10 pesawat Boeing 777 sebesar 131.940.000 US dollar. Yang kedua ada 28 juta dolar merupakan bagian dari bagi hasil yang didapatkan dari PT Sriwijaya Air. Yang terakhir ada biaya kompensasi atas hak pengelolaan layanan hiburan dalam pesawat dan manajemen konten untuk 18 pesawat A330, 70 pesawat Boeing 737-800 NG, 1 pesawat Boeing 737-800 MAX, dan 10 pesawat Boeing 777 sebesar 80 juta US dollar. Baiklah, saya Eka Jatmiko Sulistyawati akan melanjutkan presentasi pembahasan kaitannya dengan PSAK 72. Yang pertama, dalam PSAK 72, mengakui pendapatan ketika entitas sudah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas dapat mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban pelaksanaan yang teridentifikasi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Sedangkan pada kasus PT Garuda, Garuda telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan tempat untuk pemasangan alat-alat yang dimiliki oleh Mahata Aero Teknologi dan mengakui pendapatan tersebut, padahal di sisi lain Mahata Aero Teknologi belum menjalankan kewajibannya perihal pembayaran kepada PT Garuda Indonesia. Kemudian untuk kaitannya dengan PSK 72 yang lainnya, yaitu mengidentifikasi kewajiban di dalam kontrak. Nah, sedangkan pada kasus PT Garuda, Garuda kurang cermat selama proses kerjasama berlangsung. Karena PT Garuda Indonesia saat melakukan perjanjian dengan Mahata, dalam kesepakatan kerjasama tersebut tidak dicantumkan metode pembayaran yang perlu dilakukan, seperti pembayaran kapan perlu dilakukan, apakah dilakukan di awal, pada saat akhir, atau dengan cara dicicil, sehingga Garuda kurang memiliki dasar acuan yang tepat untuk memaksa melakukan penagihan pendapatan yang seharusnya mereka peroleh. Baiklah, saya Luciana Rismawati akan melanjutkan presentasi ini, yaitu kerugian Garuda. Garuda Indonesia mengalami 3 kerugian, di mana yang pertama pada sisi keuangan, sampai kontrak berakhir diputus, Garuda Indonesia tidak mendapatkan pendapatannya. Kemudian dari sisi efektivitas waktu, Garuda Indonesia mengalami kerugian waktu yang telah mereka jalani selama kontrak berlangsung, namun tidak memperoleh profit yang sesuai. Kemudian yang ketiga dari sisi nama baik perusahaan, yang mana menjadi tercoreng karena langkah yang Garuda Indonesia ambil. Justru membuat Garuda Indonesia mendapatkan sanksi yang berurusan dengan lembaga negara seperti JK, BPK, dan IAI. Kemudian ada dampak yang timbul. Dari kasus ini terdapat 3 dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, pemberlakuan sanksi administrasi kepada KAP. KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bang, dan rekan dijatuhi sanksi berupa pembekuan izin praktik selama 12 bulan berdasarkan KMK nomor 312 garis miring KMK 1 garis miring 2019 karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen dan peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP. Yang kedua, pemberian sanksi denda kepada Dewan Direksi.
atas pelanggaran POJK nomor 29/POJK titik 04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik dan denda sebesar 100 juta rupiah secara tanggung renteng kepada seluruh anggota direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Yang terakhir, penurunan nilai saham perusahaan. Ketika pernyataan keberatan dari komisaris tersebut mencuat ke publik, saham Garuda Indonesia merosot sampai 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.